Kalian penasaran tentang tokoh Prabu Duryudana, kakak dari para Kurawa yang benci sekali terhadap para Pandawa? What the Ini disarankan untuk para seniman, pemula, dan para adik-adik pelajar. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Raden Riko TV. Let's go check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur-sedulur? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam rangka kena COVID-19 sudah 20 hari enggak keluar. Tapi COVID-19 kamu bisa merumahkan semua orang yang ada di bumi ini, tapi kamu tidak bisa merumahkan kreativitas para seniman. Oke, di kesempatan baik hari ini saya mau mengenalkan wayang untuk para sedulur-sedulur, karena ancas atau niat kulo sebagai YouTuber meniko kagem mengenalkan wayang untuk para generasi milenial. Pramilo untuk para seniman ataupun para pelaku budaya yang ada di luar sana, mohon maaf saderengipun kalau atur kula menika radi klentu dielingaken nanging ampun dibuli, kula niku nangisan. Baca. Kita akan mengenal sejarah dari Prabu Duryudana. Prabu Duryudana itu seperti apa? Ada plus dan minusnya. Kalau kamu kepo, jangan di skip, ayo langsung cekidot. Yang pertama, Duryudana ini adalah kakak dari para Soto Kurawa. Nah, sejarahnya dari lahir, ini dari lahirnya para Soto Kurawa ini dikisahkan sang Dewi Gendari ngandut ataupun hamil bunting yang Jakarta. Sombong amat. Dia melahirkan para Sata Kurawa ini. Lah spesifiknya dari sang Prabu Duryudana ini lahir langsung diterpa badai dan juga petir dan juga gonggongan anjing hutan. Makanya suaranya sang Prabu Duryudana ini kira-kira kalau dalam sastra Jawa diistilahkan mirip dengan gonggongan anjing. Di masa kecil sang Prabu Duryudana ini, makanya dia diurus oleh pamannya yang bernama sang Patih Sengkuni. Lah, Patih Sengkuni ini adalah adik dari sang Dewi Gendari. Kalau di versi India adalah kakak dari sang Dewi Gendari. Lah ini pengasuhan dari semua orang itu tergantung kepada yang sang pengasuh. Makanya Kurawa yang diasuh oleh orang yang tidak tepat, makanya lahirlah orang yang tidak tepat gitu. Nah, Sengkuni sampean juga pastinya sedikit pasti tahu, karena dia adalah provokator, pemikir licik yang menghalalkan segala cara untuk menjadikan keturunan para Prabu Pandu, Pandawa dan seterusnya diplekoto dan dimaksudkan agar mati gitu. Lah, diurus oleh sang Patih Haryo Sengkuni, sang
Duryudono kecil yang nama kecilnya adalah sang Raden Kurupati ini menjadi sosok yang harusnya lugu, menjadi nakal. Nah ini sang Prabu Duryudono menjadi sosok yang sangat benci terhadap para Pandawa gitu. Sampai-sampai adiknya yaitu sang Bima yang dulu menjadi plasenta dulu sebelum menjadi sang Raden Bima itu, sang Patih Sengkuni itu mengutus terhadap sang Kurupati dan juga adik-adiknya Parasata Kurawa untuk gepui ataupun memukuli adiknya sendiri. Gila nggak Patih Sengkuni? Stres nih. Makanya jangan dicontoh ini. Makanya wayang ini bisa jadi untuk prasarana untuk para orang tua untuk menjadikan anak-anak itu dalam pengasuhan itu juga intern. Makanya dalam tembang Kinanti itu kan Kinanti dikanti, anak-anak itu harus dikanti dengan pelajaran yang baik, sosok yang pengajarnya harus yang top. Jadinya kalau anaknya lahir itu jadi orang yang unggulan gitu. Ini dari Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 adalah dewasanya sang Prabu Duryudono ataupun Kurupati. Nah, orang yang salah ada di tempat yang salah. Peribahasa yang tepat untuk sang Prabu Kurupati ataupun sang Prabu Duryudono ini. Nah, salah satunya sang Prabu Duryudono ataupun Kurupati dijadikan seorang raja. Itu karena orang tuanya sang para Pandawa kan sudah meninggal, digantikan dengan ini sang Kurupati dan bergelar sang Mahaprabu Duryudono ataupun Duryudana. Dalam fase dewasa sang Prabu Duryudono yang sudah termakan oleh provokasi dari sang Patih Sengkuni membuat dari segi psikologi dari sang Prabu Duryudono ini sangat benci dengan adanya sang para Pandawa. Sampai beberapa lakon itu yang intinya adalah sang Prabu Duryudono sendiri yang mengutus untuk membunuh terhadap para Pandawa gitu. Sangat menyedihkan gitu, karena seharusnya sedulur sesama eyang yaitu Abhyasa sendiri adalah setunggal dari terahnya sang Abhyasa ini kok malah bertarung dengan tunggal darahnya sendiri. Banyak dalam cerita yang ada di carangan ataupun dari lakon pakem, semangatnya Kurawa dalam persaingan intelektual, persaingan hidup mati pun banyak. Kalau intelektual seperti lakon-lakon Wahyu seperti Wahyu Makutoromo ataupun Wahyu Raningrat itu adalah perebutan intelektual dalam segi wahyu. Dari sampai dalam lakon Pandhawa Dadu, tragisnya Pandhawa itu sampai diusir dari kerajaan Indraprastha atau Ngamarta sampai 13 tahun lamanya teman-teman, karena kelicikan sang Patih Sengkuni dan juga arogansi sang Prabu Duryudono sendiri. Makanya kita sebagai orang jangan sampai menyimpan dendam yang sangat teramat sangat, karena itu akan menjadi bumerang Anda sendiri. Oke, yang nomor 3. Nomor 3 adalah kematian sang Prabu Duryudono. Oke. Singkat saja, dalam lakon Baratayuda Jaya Binangun itu adalah lakon di mana para Pandawa bermusuhan dengan Parasata Kurawa ataupun Kurawa Satus. Nah, ini sang Prabu Duryudana menjadi tonggak terjadinya Baratayuda Jaya Binangun. Di lakon Kresna Duta itu sang Prabu Sri Bathara Kresna menjadi wakil duta dari Pandawa, tawar menawar bagaimana jangan sampai
adanya peperangan ini sedulur kok mungsuh karo sedulur, menjadikan tercorengnya darah Barata. Tapi karena Sang Dewi Gendari yang sangat menolak, dan sampai kalau kamu mengurungkan niatmu dalam perang Baratayuda, jangan sampai kau aku sebagai ibumu. Sang Prabu Duryudana yang arogan dan juga tidak banyak pikir langsung menyetujui sang ibunya Dewi Gendari, dan ya ini Baratayuda terjadi. Sampai Baratayuda itu menghabiskan puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang, biayanya pun bermiliar-miliar, sampai beberapa ratus negara seberang yang ikut terhadap peperangan itu menjadi terkena imbasnya. Para kawula yang mati sia-sia, dan Kurawa yang tidak tersisa satu pun. Dan tragisnya Sang Prabu Duryudana sendiri pun mati terakhir kali ketika dulur-dulurnya sudah meninggal. Sang Prabu Duryudana yang terakhir kali meninggal, dan matinya di tangan Raden Bima ataupun Werkudara. Ketika itu dalam sebuah lakon Pandhawa Dadu itu, ketika Pandhawa kalah, dia sampai tertawa terbahak-bahak, suka kesengsaraan para Pandhawa, sampai menepuk pahanya sang sendiri, menepuk pahanya sendiri. Lah di situ karma dari Sang Prabu Duryudana sendiri mati dengan itu pahanya sendiri itu ketika perang dengan Raden Bima, dipukul dengan Gada Rujak Kolo, dan ketika Gada itu terkena pahanya dan lumpuh ketika Sang Prabu Duryudana. Nah, dan itu ya wallahu alam, matinya dijotosi, diusuk-usuk ke lemah ataupun ke bumi, dan wah tragis sekali teman-teman. Oke, let's go. Oke teman-teman, gitu saja review saya tentang Sang Prabu Duryudana. Kalau teman-teman masih belum nyandak dengan Sang Prabu Duryudana ini, kamu bisa search di Google ataupun di YouTube tentang lakon kehidupan Sang Prabu Duryudana ketika masih kecil, ketika sudah besar, dan juga ketika Baratayuda Jayapinangun. Itu sudah ada, dan dalangnya banyak sekali yang menyampaikan cerita-cerita itu. Dan untuk nilai filosofinya adalah, monggo kita sebagai manusia biasa, kita adalah makhluk sosial, kita juga membutuhkan orang lain. Sebenarnya kalaupun nafsu itu pasti ada, tapi sekiranya teman-teman untuk sabar, dan ini pun juga masih saya mau terapkan karena sangat sulit sekali. Makanya sekiranya ada permasalahan, monggo direbut bareng-bareng, nggak usah sampai adanya pertengkaran, apalagi bunuh-bunuhan seperti Sang Kurawa dengan Pandhawa sendiri. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel budaya. Saya akan memproduksi konten-konten yang bernilai dan bermutu untuk teman-teman. Jangan lupa, insya Allah kalau Tuhan menghendaki dan juga monetnya bisa, ada juga requestan teman-teman, kalau sekiranya udah banyak viewer saya dan juga subscriber saya, insya Allah saya nggak janji tapi pasti ada giveaway itu buat teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau beli wayang bisa kontak saya di sini, di deskripsi saya juga bisa.
di Facebook saya ataupun YouTube saya juga bisa, di WhatsApp saya juga bisa. Oke, segitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.